Kitab yang ditulis itu biasanya itu peraturan untuk negara tertentu, mestinya begitu. Nggih. Jadi kalau di sini karena kitab kita itu nggak kitab dari Arab, ya nggak berlaku kitab Arab itu, mestinya. Artinya begitu. Ini beda loh dengan apa? Dengan pengalaman orang-orang agama, orang-orang agamis. Karena orang agamis itu kalau saya cara berpikiran kerdil. Ya sudah jelas. Lah dia tidak belajar dari kenyataan tapi belajarnya dari buku kok. Nah, kalau belajar dari buku rata-rata pencipta buku karena dia tahu manfaatnya menulis buku itu pasti dijual mahal. Gitu. Seandainya menulis buku itu tidak dapat timbalan, nggak mungkin ada orang yang mau nulis buku. Makanya dicarikanlah tokoh-tokoh yang terdahulu, tokoh-tokoh yang sulit dikenali. Supaya apa? Supaya orang lebih percaya, supaya orang lebih yakin. Makanya si pengarang buku ini namanya Syekh ini. Namanya Syekh ini akhirnya nggak jelas Syekh siapa, akhirnya Syekh kono, Syekh kene. Akhirnya Musahma Syekh. Gitu loh. Ya, pokoknya jujur loh. Kadang ini kita bahas masalah siksa kubur ya. Kadang saya sendiri juga lucu kalau mendengar cerita. Kenapa? Soalnya kan ketika ada kasus pembunuhan kalau siksa kubur itu ada. Ketika jasad dikubur hari ini, besok sama pihak berwajib dibongkar tapi masih utuh. Nah makanya kalau orang itu masih mempertahankan paham yang salah dengan cerita siksa kubur dikala pengiring jenazah itu sudah 7 langkah meninggalkan lalu malaikat datang. Sekarang itu zaman sudah canggih kok. Buat dipasang CCTV, direkam, atau kalau perlu nggak usah dikasih basa Jawane gak sanggup lupa. Wis ben dimasukno nang liang kubur wae tunggone ndhuwure bareng-bareng. Apa kira-kira nek ora disiksa ono malaikate sungkan sing nunggoni. Makanya saya tuh heran. Kenapa tuh orang kok percaya dengan Tuhan pemalu? Nah, ini Pak diluruskan Pak. Kenapa saya katakan Tuhan pemalu? Mau nyiksa saja kok nunggu jasad sudah tidak bernyawa. Kok setelah orang itu tidak berdaya apa-apa baru disiksa. Ada nyiksa wae gak wani nyiksa dhewe utusan perintah malaikat. Loro bisa. Iku Tuhan gombale mukiya. Iki Pak, malaikat loro. Nah, mangkane. Lah wong wis ora berdaya wae kok malaikat loro. Wong cacing kelaba cacing napa welut wis iso nghancurno jasad kok. Lha opo nunggu ngono malaikat. Lagian kalau Tuhan yang dimaksud itu dengan keperkasaannya, dengan keesaannya. Nyiksa wae ngenteni mati, apa nek urip niku isin kira-kira Tuhane. Gitu loh. Apalagi dia yang menciptakan, dia yang menggerakkan. Terus orang itu mau berbuat salah. Mestinya kalau menunjukkan ini loh keesaan saya. Lagi pemaling serimpet sikile atau digelundungi watu ben remuk. Apa kurangnya Tuhan kalau memang yang dimaksud Tuhan dengan keesaannya tentang dan lain sebagainya. Manusia itu semua katanya ciptaannya. Dan manusia tidak mempunyai daya upaya apa-apa tanpa pertolongan mereka. Lah orang maling itu kan membutuhkan tenaga, membutuhkan daya. Berarti kan Tuhan juga ikut andil dalam di dalam tubuh manusia yang mau melakukan maling itu akhirnya. Tuhan melu maling, Mbak. Nah, jelas. Gitu. Karena apa susahnya kalau memang Tuhan yang digambarkan atau Tuhan yang digembar-gemborkan, Tuhan yang disiarkan. Kalau hanya untuk memberantas kemungkaran, untuk menjalankan ini makhluknya untuk jalan ke jalan yang ma'ruf. Apa susahnya dengan sifat-sifatnya itu?
Kok harus nunggu nanti setelah mati baru mendapatkan ganjaran, mendapatkan imbalannya? Itu berarti kalau Tuhan yang seperti itu, yang pencipta itu Tuhan gombale mukiyo. Gitu loh. Nah ini ada yang lebih menarik lagi Pak ini. Mungkin ini nanti Pak Dano yang dilenterakan dan meluruskan biar teman-teman kita ini nggak terjerumus dengan kebodohan Pak. Bahwa kita kan semua tahu nih. Dan ini sudah ada juga katanya dalam kitab bahwa kiamat itu kan hari Jumat. Makanya kan seperti itu Pak. Nah, sedangkan waktu di dunia ini kan beda. Ketika di sini hari Jumat, Amerika kan masih hari Kamis. Nah, jika memang benar kiamat itu hari Jumat, jadi kita sebelum Jumat kita ke Amerika aja, tidak terkena kiamat. Nah, kan seperti itu Pak, cara logikanya. Makanya kitab yang ditulis itu biasanya itu peraturan untuk negara tertentu, mestinya begitu. Jadi kalau di sini karena kitab kita itu enggak kitab dari Arab, ya enggak berlaku kitab Arab itu mestinya. Di sini kitabnya harus kitab Jawa karena di sini itu Pulau Jawa kok. Kalau di sini masih mengikuti kitab dari sana, terus kedaluwarsa. Jadi enggak berlaku sama sekali. Itu. Terus kalau menggambarkan bahwa kiamat hari Jumat, itu kan kiamatnya orang beragama. Karena kita tidak beragama, kita berkapitayan, maka kita selamat dari kiamat hari Jumat itu. Nah, supaya hari Jumat ada kiamat itu supaya dinikmati orang-orang yang beragama itu loh. Sekarang lak beres. Katanya kan dunia, makanya saya tadi kan ngomong. Dunia kan dihancurkan semua seluruh dunia. Nah, bukti ini Mas bukti ini dari dulu kala, dari ulama-ulama terdahulu sudah memberitakan bahwa akan adanya hari kiamat. Nyatanya dari abad ke berapa lah mulai dikenal agama, dari abad ke-8 itu sudah disampaikan kiamat. Sekarang sudah abad berapa? Sudah abad ke-20 toh? Dari abad ke-8 itu sudah dinyatakan bahwa dunia ini sudah pikun. Dunia ini sudah tua. Dan dunia ini sebentar lagi mau kiamat. Kiamatnya enggak datang, orang yang ngomong sudah hancur lebur berkalang dengan tanah. Lihat coba bayangkan, orang yang menyampaikan kiamat itu pada abad ke-8. Sampai saat ini abad ke-20, kiamat itu belum datang. Mendah neo nunggu hari apa? Akhirat itu loh. Hari kebangkitan manusia dari kubur. Ndah neo pegele. Dan belum tentu kalau abad 30 pun sudah kiamat. Pertanyaannya, bagaimana nasibnya orang-orang yang terdahulu yang sudah menyampaikan dianggap kebenaran itu dengan menunggu waktu yang sangat lama ini? Nah itu bukan orang yang berilmu atau orang yang alim saja, termasuk maling, termasuk rampok pun yang mati di abad itu, dia akan bangkit dari alam kubur juga menunggu kiamat. Dah neo pegele. Nanti ini sak musuh ini Pak ya. Lah makanya, wong Mas Indra kesini aja di saat saya mau dolan kesini saya belum ada, nunggu 1 jam pegele amit-amit. Coba, apalagi di saat di alam kubur kita nggak bisa bergerak, disendakepno diringno medeng mulon, mindahne pupu kanan, bau kanan opo gak kram. Nah, kadang itu tak otak-atik dhewe Pak Dano. Nah, yo kiamat itu dina Jumat. Nah, nek nokile iki Jumat iku Amerika itu sek Kamis. Berarti bergantian. Saat durunge Jumat iki enak ngrono Amerika. Nggih, mlayu nang Amerika sik. Nggih, nah ndelok kiamat sing wis terjadi. Nah, ini Pak, itu urusan Pak Dano. Nah, maka cobalah kita itu berpikir yang cerdas. Cobalah kita tingkatkan cara kesadaran kita itu yang sangat tinggi. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terdogma oleh ajaran-ajaran, entah itu namanya kejawen, entah namanya kapitayan, entah namanya agama. Gitu.
Karena manusia dilahirkan di dunia ini supaya apa? Supaya berpikir logis. Mesti nih. Karena Tuhan sendiri juga disifati bahwa Tuhan itu logika. Tidak Tuhan gaib. Kalau Tuhan gaib itu Tuhan yang nggak jelas, Tuhan yang samar. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita menyembah yang samar? Atau kita taat pada yang samar itu? Kemudian kita tuh taat pada yang nyata ini loh. Kemudian begitu toh. Jadi kalau orang lain mengatakan itu perbuatan salah, ya sudah, kita nggak mengerjakan seperti orang salah itu. Orang lain mengatakan ini loh perbuatan baik, semampu kita melakukan hal yang terbaik itu. Jadi logikanya di saat kita tuh menanam jagung, kok rumput itu ikut tumbuh, itu sudah wajar. Tapi kalau kita tuh menanam rumput, nggak mungkin jagung ikut tumbuh. Makanya orang Jawa lalu berpedoman becik ketitik, olo ketoro.